Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasbi dari kelas HKI 1 semester 3, ingin mempresentasikan materi yang sebagai tugas final dari mata kuliah hukum pidana. Yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah alasan penghapusan, pengurangan, dan penambahan pidana. Yang pertama, alasan penghapusan pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terbagi jadi 3: alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan pengurangan pidana. Yang pertama, alasan pembenar. Pasal 31 sampai 35 yang pertama, melaksanakan ketentuan undang-undang. Orang tidak dapat diberikan hukuman apabila dia melakukan tindak pidana karena perintah undang-undang, seperti Algojo yang melakukan eksekusi mati terhadap pidana yang diancam atau yang diberikan hukuman pidana mati. Yang kedua, melaksanakan perintah jabatan. Apabila melaksanakan perintah jabatan yang kemudian itu menimbulkan sebuah pidana atau tindak pidana, itu tidak dapat dipidana dengan alasan pembenar. Yang ketiga, keadaan darurat. Apabila dalam keadaan darurat orang melakukan tindak pidana, itu tidak dapat dipidana karena alasan pembenar. Contoh, kebakaran, di mana kalau kita mendobrak atau merusak peralatan rumah orang lain, itu dapat dipidana. Apabila itu terjadi dalam keadaan darurat, misalnya kebakaran, itu tidak dapat dipidana dengan alasan pembenar. Yang kedua, pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa di sini harus dibuktikan dalam pengadilan bahwasanya itu benar-benar pembelaan. Contoh kasus kemarin, ada orang yang mau menikam orang lain, terus orang lain itu refleks kemudian menikam balik orang itu. Itu tidak dapat dipidana dengan alasan pembenar. Lagi-lagi pembelaan di sini harus dibuktikan di pengadilan bahwasanya itu murni pembelaan. Yang kedua, alasan pemaaf. Pasal 40 sampai 44. Yang pertama, tidak mampu bertanggung jawab. Orang dapat dimaafkan atas perbuatan tindak pidana yang dia lakukan karena dia dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Contoh, anak yang berusia sebelum sampai 12 tahun. Yang kedua, adanya daya paksa atau pengaruh dari pihak lain. Contoh, kalau tidak mau bunuh si bacok, saya bunuh kok. Itu juga dapat tidak diberikan pidana karena alasan pemaaf. Harus dibuktikan di pengadilan bahwasanya itu murni dipaksa. Yang ketiga, pembelaan terpaksa melampaui batas atau non-due excess. Pembelaan terpaksa melampaui batas adalah tindak pidana yang ingin dilakukan oleh orang lain yang bersasar kepadanya, itu lebih lagi yang dia lakukan kepada orang tersebut. Contoh, ada orang mau tikam, tapi dengan refleks dia mau natikam langsung bunuh apa segala macam, lebih sadis dari perbuatan yang ingin dilakukan kepadanya. Itu juga dapat tidak dipidana karena alasan pemaaf, tapi harus dibuktikan karena adanya keguncahan jiwa yang tidak bisa ditahan. Yang keempat, perintah jabatan. Itu juga dikena alasan pemaaf. Yang ketiga, alasan pengurangan pidana. Ada beberapa alasan pengurangan pidana. Yang pertama, belum cukup umur. Belum cukup umur di sini yang dimaksud adalah anak usia yang berumur 12 sampai 18 tahun. Maka sampai 18 tahun, maka pemidanaannya 1/2 dari ancaman pidana maksimum. Jadi kalau ada anak usia 12 tahun sampai 18 tahun belum sampai melakukan tindak pidana, pidananya itu dikurangi dari 1/2 dari ancaman pidana maksimum. Apabila dia melakukan tindak pidana yang menemukan pidananya itu lebih, hukumannya 10 tahun atau penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati, maka diterapkan kepadanya 10 tahun. Salah. Jika pidana mati, jika tindak pidana yang dia lakukan itu menimbulkan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, maka yang diterapkan kepadanya adalah 10 tahun.
tindak pidana percobaan dan tindak pidana pembantuan. Itulah alasan pengurangan pidana. Sekian.